Hai semuanya, selamat datang di Apa Sih? Bersama saya, Ridho Diputra Mevada dari Program Studi Sosiologi Angkatan 2020. Apa sih? Apaan tuh? Nah, Apa Sih sendiri merupakan singkatan dari Asik Podcast Sosiologi. Ini merupakan program kerja baru dari Kabit 6, yaitu Kabit Kominfo, Kepengurusan Sosiologi 2022-2023. Nah, Apa Sih sendiri mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mengetahui informasi apa saja dari mahasiswa sosiologi, baik itu prestasi, pengalaman, dan lain-lain, dan juga organisasi di dalamnya, yaitu Himasos. Nah, tadi udah dibahas tuh apa pengertian dari Apa Sih, Asik Podcast Sosiologi, dan tujuannya juga. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu pertama dan episode pertama pada tema bermain voli tiap hari menjadi juara di POM Voli. Teman-teman udah bisa tahu nggak kira-kira siapa tuh yang jadi bintang tamu kita pada saat ini? Cluenya dari angkatan Sosiologi 20, cantik, aktif, berprestasi. Baik, langsung saja kita sambut Kak Seli dan Kak Satika. Nah, Kak Eli dan Kak Satika, gimana sih rasanya menjadi bintang tamu pertama pada podcast Apa Sih ini? Gimana? Dari saya pribadi, saya bangga aja gitu. Bangga, bener. Terus Kak Satika gimana? Deg-degan, karena baru pertama kali kan ada podcast di Himasos itu sendiri. Benar. Terus mungkin boleh perkenalan dulu kali, Kak Eli dan Kak Satika, dari asalnya dari mana, tempat tinggal gitu. Oh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeli Epriani. Saya asal dari Seluma. Jauh ya? Iya, jauh. Kak Satika? Sebelumnya perkenalkan, saya Santika Devi. Saya asli dari Riau. Asli Riau, tapi tinggalnya di Bengkulu. Jauh juga. Jadi bintang tamu kita dari Seluma, dari Riau loh guys, jauh-jauh tuh. Sekarang mungkin udah tahu kan tema kita adalah bermain voli setiap hari menjadi juara di POM Voli. Jadi sekedar informasi aja teman-teman, Kak Yeli dan Kak Satika itu pada di bulan Desember ya Kak? Ya. Bulan Desember kemarin baru saja menang di acara POM Voli, juara 1 voli putri. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih motivasi kakak untuk mengikuti pertandingan voli? Mungkin Kak Yeli dulu. Kak Yeli sebagai kapten tuh, sebagai informasi, sebagai kapten dari tim voli putri sosiologi. Kalau saya, motivasi untuk diri sendiri itu tidak ada. Oh, tidak ada. Tapi karena dukungan dari teman-teman dan juga teman-teman sangat antusias untuk membawa nama sosiologi dan lebih memperkenalkan jurusan sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi gitu nama sosiologi. Ya, jadi di situ saya semangat untuk mengajak kawan-kawan untuk mewakili sosiologi di acara Kompoli Visip. Dan jadi juara loh, jadi sekali membawa nama langsung menjadi juara gitu. Kalau Kak Satika apa motivasinya? Motivasi sama ya. Pengen juara, pengen prestasi, pengen naikin nama sosiologi. Sebenarnya motivasi itu dari kawan-kawan sendiri. Jadi waktu pertama kali datang, itu tuh semangat Ini mereka datang tuh waktu? benar-benar waktu datang ke lokasi pertama kali, mereka tuh benar-benar menggebu-gebu semangatnya. Jadi kaptennya juga udah semangat. Jadi anggotanya juga Iya, semangat. semangat. Benar. Selama lomba pun kapten yang nyemangatin, jadi kami termotivasi. Terus pernah terpikir nggak sih atau terbayang bakal jadi juara gitu selama pasti ada latihan kan? Nah, pernah terpikir nggak kita target harus juara atau yang penting main aja gitu gimana? Kalau terpikir untuk juara tuh belum ada kan, juga kita baru pertama juga ikut voli di Visip kan, dan kita juga belum tahu cak mana kawan-kawan jurusan lain nyobainnya cak mana. Lawan kita belum tahu kan? Iya, tapi yang penting kami motivasi kami dari kawan-kawan untuk harus juara di situ untuk memperkenalkan jurusan sosiologi. Kak Satika gimana? Pernah nggak terpikir, oh bakal juara nih dengan latihan yang berapa hari bakal juara gitu? Gue sih jujur, aku latihan baru kan. Baru. 3 hari sebelum 3 hari sebelum lomba. 3 hari sebelum lomba baru latihan. Lomba baru latihan, terus ngejut-ngejut, ayo turun lomba gitu kan, kaget. Jadi tetap aja gak ada pikiran menang, tapi alhamdulillah. Berarti walaupun kita tuh nggak yakin, tapi dengan apa ya, kayak semangat aja dulu, jalanin aja dulu sih kalau kata orang tuh. Jadi tiba-tiba udah juara gitu kan, saling support juga.
Selanjutnya, gimana sih cara kalian untuk saling menyemangati saat pertandingan? Terutama pada kapten dulu nih, gimana? Kapten. Menyemangati anggotanya, timnya. Di sini kan saya sebagai kapten, itu kan orang-orang itu juga punya pendirian beda-beda setiap orang. Ada yang keras kepala, Ya, gitu kan? ada yang pas di tim juga nyelesu, adanya ndak main kayaknya dewe, harus salapnya dewe. Aku sebagai kapten cuma numbuhkan kita ke tim, kita harus semangat. Kita di sini bawa nama sosiologi, jadi kita harus saling merangkul, saling kerjasama. Satu tujuan. Ya, satu tujuan. Harus kita kalahkan ego kita untuk diri kita sendiri, karena kita kan juga tim. Jadi kita harus menumbuhkannya semangat kita bersama. Cak mano kita di sini harus jadi satu, walaupun itu kan kami juga ada 9 ya. Ya kami setim tuh 9. Jadi cak mano aku tuh harus nyatukan rombongannya harus jadi satu. Dan alhamdulillah setelah sekian banyaknya kato-kato ya, ada kawan-kawan ya, mano kita kan juga kawan-kawan rame, jadi kami tuh harus kita tuh harus ngasih hadiah untuk kawan-kawan yang lah dukung kita, yang pakai waktu seharian, dia tenaga, suara-suaranya juga habis tuh, ya. banget supporter kan. Kalau dari Kak Sartika sebagai anggota tim yang disemangati kapten, tuh gimana? Sebenarnya kemarin sempat lesu ya kan, sempat capek. Pasti karena dari pagi ya kan? Dari pagi seharian, lupa makan juga kan. Terus kapten tuh benar-benar yang semangatnya nggak bisa habis. Ngerti nggak sih, dari awal main sampai akhir tuh nggak habis Bagi kalian ngaruh nggak sih, Cak? Awalnya tuh nggak lesu, tiba-tiba langsung semangat, tapi langsung Ngaruh. nge-booster diri kalian sendiri. apalagi waktu lagi melakukan kesalahan tuh kan. Biasanya kan kita di dalam lomba, kita nggak bisa ngatur bola, terus Benar. tiba-tiba salah Bisa gitu ada kan, kita error nggak bisa juga, kan? gitu, nggak bisa ngatur. Terus kawan-kawan tim kapten itu tuh nggak nyalahin, ayo bisa jadi. Oh, kayak sambil jadi rangkul gitu ngerangkul ya? lagi, nggak ngedown jadinya. Kalau Jadi misalnya bukan ngedown kan jadikan itu tuh kayak down kita, tapi jadi motivasi Paling kita lagi semangat, buat nah. batu loncatan gitu. Keren sih. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih pengalaman kalian saat bertanding kemarin? Ada hal buruk atau baiknya nggak? Hal buruk dulu mungkin. Untuk Hal baiknya hal- kita udah tahu tuh, menang tuh dan lain-lain. Hal buruknya apa? Untuk hal buruk juga kita kan ada masalah gitu kan, kita ribut atau cekcok lah Iya dengan sih. anak ilmu komunikasi ya, tim lain. Ya. Itu tuh siapa banget, itu kan juga tanding itu tuh keluarga, tapi tiba-tiba kita ribut cuman gara-gara masalah sepele Padahal tujuan POM sendiri untuk ya, solidaritas antar mempersatukan. fisik, benar. Dan juga itu cuman masalahnya sepelenya, cuman dari supporter yang mancing-mancing emosi. Dan juga kenapa kita yang pemain harus ngikut emosi juga. Itu tuh sebenarnya tidak perlulah kita adakan untuk ribut, tapi cuman lagi kan nggak terjadi. Untuk pengalaman buruknya, itulah kami dipersatukan pertama kan dengan kawan-kawan sosiologi untuk bawa nama sosiologi di FISIP, capek bareng, pokoknya the best lah, sosiologi the best. Banget. Terus selanjutnya, berapa lama kalian latihan untuk persiapan? Tadi Kak Sartika udah jawab 3 hari tuh. Dari kalian sendiri gimana tuh? Itu kan untuk latihan 2 minggu berturut-turut, itu harinya full ya. Itu kan juga Rido yang terus ngingetin ya, latihan kawan-kawan, latihan itu 2 minggu full. Dan sebelumnya juga emang sering Ya. latihan kan? Emang Bukan iya. sering main, tetapi Tapi- karena mau POM, fokus 2 minggu berturut-turut gitu. Kami juga terima kasih nih ke Rido, supporter terbaik. Nah, apa tuh? Tadi kan udah bahas tuh terkait volley di POM itu sendiri, dari kali persiapan, di dalam itu sendiri gimana. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih awal kalian bisa mengenal volley? Bagaimana tahu volley itu sendiri? Berarti ada awal kan, Cak? Apa dari SD atau dari bayi udah tahu gitu? Jadi gimana? Untuk saya, Mengenal volley sendiri? Nah, untuk saya pribadi itu menyukai voli itu pas SMP. Itu cuma ikut-ikut kawan, tapi tiba-tiba ikut-ikut kawan, ternyata voli itu enak. Juga sering dibawa pembina tuh main. Terus ketagihan kan juga, Ketagihan, gitu. kalau voli kan ada duit kan, oh iya menang. benar, kalau menang pasti dapat. Ya jadi ketagihan. Ini nih hobi sambil cari duit. Oh, gitu ya. Jadi hobi udah masuk, duit juga dapat Iya. gitu. Terus kita juga dikenal kan, sering kalau kami itu dari Seluma, Bengkulu Selatan itu sering ada di turnamen. Kan otomatis kalau kita
main lebih dikenal orang lain. Oh, itu dari yang SMA itu. Lebih Jadi kayak menunjukkan. dan di SMA juga terkenal kan kayak Iya. oh ini si Jeli pemain volley gitu kan. Iya. Kalau dari Kak Satika pertama kali tahu volley kapan? SMP juga. SMP juga. Karena Apa? ikut kawan aja sebenarnya. Ikut kawan, berarti dulu sama-sama ikut kawan ya, berarti nggak ada kayak Lihat sendiri. ada apa tuh ada eskul volley, mau volley nggak? Nggak. Ikut kawan berarti. Ikut eskul. Kawan emang ngaruh banget berarti. Terus ikut Terus teman? lomba-lomba terus kan, menang juga, dapat uang juga, enak juga. Terus dapat pengalaman prestasi, terus terkenal juga. Terkenal juga. Famous gitu di SMP. Terus volley sampai SMA. Sampai SMA juga masih lanjut. SMA masih lanjut, tapi rasanya nggak apa? Terus Nggak terlalu dominan lagi. Ah. Tapi waktu di kuliah ketemu tim lagi, Tim lagi. jadi main lagi. sama-sama gila volley jadi masuk lagi gitu kan, benar. Nah, selanjutnya pertanyaan sebagai pemain volley tentunya kalian punya sosok idola. Punya nggak sosok idola cewek atau siapa gitu? Entah itu dari Indonesia atau dari luar, ada nggak? Aprilia Manganang. Cak. Aprilia Manganang. Tapi nya kan juga. Aduh capek. Kalau dari Kak Satika punya nggak? Sama ya? Iya, soalnya dia power. Tapi nya juga ngomongnya. Benar, ternyata hasilnya setelah di lebih dalam lagi ternyata bukan cewek baru cowok. Selanjutnya, bagaimana sih latihan khusus kalian volley kemarin? Kan ada 2 minggu tuh tadi dikatakan. Nah, ada latihan khusus nggak atau ada fisik atau main-mainnya aja nggak jelas atau ada latihan passing dulu, latihan service dan lain? Kalau dari aku dulu ya, Hmm. kemarin kan ada coach juga. Oh iya, coach apa namanya? Pras. Pras, ya, Jadi juga. Pras itu kawan-kawan kita kan dari Hmm. lagi, dia memang aktif dalam volley, jadi dia yang bantu kayak naikin bola, ayo mes Oh, gitu, gitu. di net, dia yang naikin bola, kita yang di mes gitu sih. Sama belajar servis, karena takutnya servis nggak masuk kan, udah lama nggak latihan. Takutnya fail gitu. Um, Lumayan nambah poin juga kan buat lawan, cuma service saja kan. servis kan modal utama. Nah, pada saat lawan volley kemarin di POM volley, itu kan pasti ada penyisian dulu sebelum final tuh, sebelum jadi juara. Kira-kira siapa tuh menjadi lawan terberat kalian dari lingkup ISIP? Ada Taksivo, Ilkom, Ape. POM, Ape. sama Ape. Nah, kira-kira siapa? Ilkom. Ilkom. Kenapa tuh? Karena kan ini sistemnya bukan sistem gugur. Ya sistem grup dulu ya, kayak lawan-lawan dulu. Nah. Ketemu semua. Kita 2 kali nggak ketemu Ilkom 2 kali kan? Ketemu 2 kali. 2 kali. Jadi 2 kali itu sama tuh berat juga. Berapa set? 3. 3. Oh, Kami juga yang ketemu sama sekali. yang jus tadi itu ya 15, 15, 16, 16. Jadi melawan Ape bukan Bukan. lawan terberat di final. Enggak ya? Santai. Santai berarti. Berarti pokoknya tuh kayak mungkin bukan masalah terberat atau enggak ya sih, mungkin karena udah final, main juga udah nyatu, tim juga udah panas, jadi pikiran udah satu tujuan, jadi kayak tinggal main-main aja gitu, benar-benar jalan aja. Terus selanjutnya pertanyaan, kalian ikut bermain volley karena kalian suka atau ada paksaan gitu dari orang? Tadi kan karena teman tuh. Nah, itu tuh sebelumnya tuh gimana ya? Pasti kan pada saat awal ikut volley pasti ada paksaan atau kayak dari apa sih pelatih atau gimana, atau tetap kayak nggak peduli pelatih maksa, yang penting gue tuh memang pengen latihan karena diri sendiri gitu. Kalau ikut volley itu emang suka volley, tapi lebih ke semangat karena itu tadi balik lagi ke kawan-kawan. Kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga kan emang anak sosiologi itu emang dukung full untuk ayo kawan-kawan kita tampil di POM untuk ngangkat nama jurusan kita juga. Terus siapa tahu kita bisa menang kan, apalagi itu menang. Jadi itu tuh kawan-kawan tuh emang pengaruh berat pas di lapangan. Kalau udah ada kawan-kawan juga belum tentu juga menang. Berarti nggak ada paksaan, berarti benar-benar dari diri sendiri dan Kawan-kawan. semangat dari teman-teman kan. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nih dari teman-teman Instagram yang sudah naruh pertanyaan di question box IG Himmasos. Kita langsung aja buka. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Kak Bintang RNLD _. Cara biar seimbang waktu main dan waktu apa nih? Bentar. Waktu belajar. Klasik. Gimana tuh? Jadi gimana? Dari Kak Yeli dulu mungkin. Biar nyimbangin antara volley sama mungkin lagi UAS atau ujian gitu. Gimana? Juga kan
kita kan lah kuliah juga bukan jurusan penjas, itu tergantung diri kita sendiri. Kita kan kuliah dari pagi sampai jam 3. Ya, paling selesai paling lama kan jam 4 paling gitu. jam 4. Kan poli itu juga sering sore. Bener banget. Sore. Latihan juga Poli sore. juga udah nganggu kuliah. Kalau kita belum bisa main poli, istirahat aja, ada apa-apa. Baik, Kak Sartika gimana? Time manajemennya? Karena ini hobi ya. Hobi, bener. Karena hobi jadi nggak ada capek-capek. Nggak ada Kalau capek-capek. belajar ya ada waktu belajar, main volley ada waktu main. Jadi bukan berarti udah volley terus capek terus nggak kekerja gitu tugas uang itu bukan berarti ya, bukan menjadi penghalang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lauta Dani. Kenapa sih volley? Kenapa nggak basket dan lain-lain? Terhadap pertanyaan tadi yang saya tanyakan waktu awal SMP kakak ikut teman volley. Kenapa harus volley? Kenapa nggak futsal, basket, bulu tangkis dan Jadi lain-lain? karena awalnya diajak teman, terus udah nyebur ke situ. Keterusan. Keterusan. Gitu ya sih udah suka gitu. Udah suka. Udah, udah jadi pakaiannya gitu. Kayaknya juga sama. Sama. Pernah nggak terpikir untuk nyoba eskul lain atau bidang lain pernah? Mau Waktu- basket atau futsal? SMP, SMA juga ikut futsal. Oh, sempat ikut futsal juga? Tapi lebih ke poli. Kalau poli itu kan pakaiannya keren-keren. Keren-keren. Seksi Lebih banget. keren. Seksi. Kalau Kak Sartika pernah nggak di lain di luar volley gitu? Pernah. Apa? Di DB pernah. Dalam band juga basket pernah. Tapi Basket kalau juga. yang olahraga lain pernah. Gitu ya. Jadi itu tadi pertanyaan kenapa sih volley nggak basket nggak renang? Karena emang tadi dijawab sama Kak Yoli bajunya keren, terus dapat uang juga ya Kak kalau Iya. menang ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari Fajar Hamzah 08. Prestasi apa saja yang pernah diraih? Mungkin kecuali di pom volley. Jadi Kak Yoli apa? Sebelum kuliah mungkin pernah menang di mana aja mungkin? Kami juga sering pas SMA, SMP itu turnamen antar SMA. Kalau oh, untuk di Seruma itu sering ya? ya Adain Seluma Bengkulu Selatan. Tapi kalau di Bengkulu Selatan itu aku kan dari SMA 5 Seluma. Kami tidak pernah dapat juara. Tapi kalau emang selingkup Seluma, SMA 5 emang juara 1 terus. Oh gitu. Terus juga pernah berhasil di Popda 2018. Popda guys, 2018. 18. Bawa nama Seluma ya? Iya. Benar. Terus kalau Kak Sartika apa? Kalau aku waktu SMP selomba antar sekolah aja gitu kan. Di mana? Juara jadi SMP 2. Antar Kota Bengkulu berarti Iya, ya? sekolah dulu. Terus pernah juga waktu SMA menang waktu SMA aku yang ngadain lomba, jadi menang juga. Oh berarti antar SMA Kota Iya. Bengkulu gitu ya. Lanjut pertanyaan dari Maesa _ Bramantia. Ini pertanyaan lebih spesifik. Kak Sartika, pas POM kemarin posisinya jadi apa sih gitu? Spiker. Spiker gitu ya. Oh, spiker itu apa sih Kak? Gimana sih? Spiker tuh yang mes. Jadi posisinya kemarin tuh ya, spiker kan ada 2 ya. Kak Yeli, aku. 4 ke 2. Jadi ini nih di cross. Jadi yang nyemes tuh kan biasanya depan. Depan. Oh, jadi kalau disilang gitu ya? Ya disilang. Ah. Jadi kalau misalnya aku di belakang, Kak Yeli di depan. Jadi di depan. Kalau Biarnya bisa gantian. Ya, jadi tiap ada spiker. ada di spiker belakang. terus tiap itu. Jadi nggak ada di mana di masa apa tuh spiker nggak ada di depan di belakang Jadi semua. ada yang matiin. Tetap ada pembunuh. Benar. Masih ada nih Kak, pertanyaan lagi nih. Dari sosiologi20.unif. Siapa sih penyemangat kalian saat main? Rido. Terus ada nggak support system kayak ayang atau siapa gitu? Ada nggak? Yang datang waktu main? Kecuali supporter gitu, ada nggak? Ya. Pertama support system tuh kawan. Kawan benar Iya. banget. Karena itu supporter ngikut kan Kak dari pagi Ya, sampai Sampai malam. Berapa pulang? Jam jam 10, 11 ya. Setengah 12. Hah, sumpah. Itu pembagi piala setengah 12. Iya benar. Saya pulang dulu. Siapa tuh Kak? Terus Siapa? ada juga kan Siapa tuh? juga ada yang Ayam berapa Kak? yang ketiga. Terus juga ada emang kawan dekat, kawan dekat emang dekat dan sangat memberi motivasi, support system terbaik. Ngaruh banget ya kedatangan Ngaruh. dia nonton itu. Tapi pertama kita kan grogi kalau emang ada Ya sih, takut ngecewain atau ya, gimana kan. Kalau Kak Sartika? Cuma teman. Cuma teman aja? Cuma kalian. Cuma teman kalian? Cuma Ibu? teman? Enggak nonton pas malam. Oh pas malam aja datangnya, untuk pembagian piala. Hmm. Nah itu tadi pertanyaan dari teman-teman Instagram. Sekarang kita ada games nih Kak, games tanya cepat. Jadi kakak-kakak langsung jawab aja tuh, langsung saja. Bentar. Nah, ini langsung jawab cepat aja ya. Siap? Kuliah atau poli? kuliah. Volley. Poli, kenapa? Kak Sartika, Kak, jadi dulu apa? Kalau
itu poli hobi, kalau kuliah masa depan. Oh benar, kalau Kak Sartika Kalau kuliah kan kewajiban, yang otomatis dijalankan. Kalau poli kan main gitu. main hidup, bagian dari hidup. Berarti kalau nggak poli nggak hidup. Beda. Selanjutnya ini pertanyaan lagi, olahraga atau tidur kalau di masalah olahraga. Nih buat teman-teman yang mager nih sering di rumah, apa nih pesan yang lebih, misal kalau lagi ngosong lebih milih tidur dibanding olahraga, gimana tuh? Olahraga tuh penting tau. Untuk Malah kalau kesehatan. keseringan tidur capek badan. Iya benar. Benar, bukan yang ngerasa enak, Tapi malah lebih sehat. gitu ya. Iya. Lebih baik olahraga kawan-kawan. Dan ngaruh juga untuk masa depan kesehatan jadi juga. bukan karena itu, bukan pada saat sekarang, tapi waktu di masa tua nanti. Wah. Selanjutnya pilih ini lebih ke genre film ya, horor atau komedi. Komedi. Horor. Kenapa? Kan Sabti kan lebih komedi. Iya. Karena lucu. Kalau horor kan aku orangnya parnoan jadi enggak. Oh takut pikiran Iya, kemana-mana. pikiran. Apalagi kalau udah sering enggak, kalau udah nonton film, takutnya Pasti gitu. di bawah tiba-tiba ada enggak ya? Ya gitu. Kalau Kak Yali, kenapa pilih horor? Horor lebih menantang. Menantang. Oh berarti Kak Yali itu lebih orang yang suka menantang, mencoba hal baru gitu. Selanjutnya ini untuk mungkin lebih ke arah pasangan, kaya atau pintar. Pintar. Kak Yali cepat jawab, kaya atau pintar? Kaya. Kaya. Enggak Pak? Kak Satya Aku tuh kenapa? emang suka lihat cowok kaya. Kaya. Pintar sih. Kalau lihat pintar tuh kayak wawasannya bagus. Ada poin tersendiri. Ada poinnya. Kalau kaya kita bisa cari sama-sama. Oh, gitu. Kak Yali apa? Lebih milih kaya sih. Kalau pintar kan kita juga bisa. Pintar tuh kan tidak semua orang Ya, pintar. relatif sih. Pintar tuh relatif, bawaan dari kita lahir dewe-dewe. Kalau kaya kan, kalau kita jadi istri orang kaya, kita kan juga bisa ngelolanya. Benar. Jadi kita yang ngelolanya kalau tidak pintar. Selanjutnya ini lebih kayak kekuatan untuk gimana sih? Pilih mengubah masa lalu atau bisa tahu masa depan. Kak Eli, apa? Lebih ke masa depan. Mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu aja. Kenapa? Karena kan Bukannya seperti lagu tuh yang masa lalu biar lalu berlalu. Kenapa? masa lalu kan pelajaran. Pelajaran supaya kita tidak melakukan yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau masa depan kita kan juga belum tahu cak mana. Oh, jadi biar terjadi aja. Iya. Itu masa depan ngalir baik. Kalau Kak Satya? Mengubah masa lalu. Mengubah masa lalu. Kenapa? Tiap orang kan punya story-nya masing-masing Iya. ya, ada baik buruknya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir di masa sekarang, masa lalu yang pernah kita lakukan, yang hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu itu kalau bisa diubah. Jangan sampai terjadi. Tapi ada juga orang bilang kayak dari masa lalu kita tuh kita jadi sekarang, kakak bisa berdiri di sekarang, bisa duduk di sini. Gimana tuh pendapat seperti itu? Betul. Soalnya ini kan kakak Misalnya kalau kakak nggak ngelakuin masa lalu, entah itu keburukan atau itu gimana, kakak mungkin nggak dapat ini. Nggak jadi orang yang Nggak jadi orang sekarang. Ada sama Kak Rido kan itu juga ada pengalaman dulu pas SMP. Itu kan ada acara untuk mewakili Seluma juga itu musim SMP kan O2SN tuh. O2SN tuh siapa yang SMP mana yang terpilih itu setim yang berangkat tuh. Posisinya tuh 6 kan yang berangkat. Itu cuma aku dewek yang tersingkir. Itu tersingkir. Dia SMP. Jadi cuman Kalau bisa diubah. kesal dengan pelatih, kesal juga dengan kawan-kawan. Aku sampai itu kan. Tapi emang waktu posisi waktu main tuh emang lagi kurang fit. Oh. Tapi kan pelatih juga udah mikir pas ke belakang siapa yang jadi tolak ini peluru lah di tim kan. Tapi nyong ngambil nilai cuma di hari itu. Oh, Jadi pas mikir ke belakang-belakangnya kan. itu tuh sempat down di voli, tapi pas SMA mikir aku harus bisa ini di antara tim kami dulu harus cuma aku yang dapat Popda dan Oh, gitu. dan alhamdulillah terkabul. Ini pertanyaan terakhir, terbaik di tim tapi cadangan atau terburuk tapi main gitu? Terbaik di tim tapi cadangan sih. Karena tetap aja kan di dalam tim tuh harus Ada punya gota- skill yang bagus. Dan juga ada gonta ganti kan, nggak selalu Nggak orang selalu Daripada jadi main beban terus sih daripada jadi beban di Lebih baik. tim Benar-benar. mainin terus tapi buruk. Kayak gitu namanya. Mungkin itu saja pertanyaan dari podcast Aposi Asik Podcast Sosiologi pada episode kali ini. Tadi udah ada pertanyaan dari kami, pertanyaan dari teman-teman Instagram, dan juga ada tadi games tanya cepat. Nah, mungkin ada closing dulu buat teman-teman bintang tamu pertama nih. Apa sih? Kayak menyemangati, karena tujuan utama dari podcast Sosiologi sendiri kan untuk menyemangati, menginspirasi teman-teman sosiologi khususnya. Apa? Dari Kak Yali apa mungkin? untuk
dalam bidang apapun, entah itu baik dari voli, entah itu dari kuliah, apa pesan dan kesan ataupun saran buat teman-teman. Untuk teman-teman terkhusus anak sosiologi, kita kan juga ada kan kawan kita yang ngomong aku tidak bisa main voli itu kan. Voli itu tidak didapat pas kita lahir kawan-kawan. Benar banget. Itu tuh sama Cak Rido, ya kan kakak Rido pertama ngomong cak mana tidak bisa jadi kau yuk, cak mana tidak bisa jadi kau, bisa ini bisa itu. Yeah. Kan sempat ngomong juga kayak Rido, voli itu tidak kita dapat pas lahir doh. Itu tuh tergantung keinginan kita. Oh ya, kawan aku itu Pacak Nian main, aku harus bisa lebih dari dia. Bisa karena terbiasa. Gitu. Bisa karena terbiasa. Jangan insecure dengan itu bisa, aku tidak bisa. Kalau kawan lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, tuh. Kalau dia tadi Kak, apa saran atau pesan atau kesan? Pesan aja sih, nggak panjang dan lebar. Ini klasik sebenarnya untuk anak sosiologi, pasti sering dengar. Jangan lelah berproses. Mungkin ini nih Simple, tapi maknanya luas gitu, ya, deep luas. juga dalam. Pokoknya pahami betul, jangan lelah berproses. Berproses. Jadi lalui aja apa entah itu baik buruk, tinggi rendah, harus Masalah itu pasti masalah ada. itu karena masalah kita bisa berubah kan. Betul. Mungkin ya itu saja ya teman-teman di rumah apa sih pada episode kali ini yang diharapkan bakal bermanfaat bagi teman-teman sosiologi di rumah. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau tema untuk episode Aposi selanjutnya, bisa DM langsung di Instagram Himasos Unip dan atau bisa komentar di bawah YouTube channel Himasos juga. Mungkin itu saja episode kita pada kali ini. Lebih dan kurang saya sebagai host nih, mohon maaf apabila ada salah kata atau pertanyaan yang menyinggung. Langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.